Ada dari Ibu Siti Sidoarjo. Assalamualaikum Prof, mau tanya, minta tolong jelaskan tata cara sholat jamaah. Apa cuma mendengarkan atau ikut membaca? Di posisi mana? Terima kasih banyak Prof. Baik, ya jadi ketika Fatihah ya didengarkan dulu. Lalu ketika selesai Fatihah, imam kan membaca surat. Nah, itu kemudian kita membaca Fatihah. Oh, setelah Al-Fatihah baru kita nanti baca Al-Fatihah ya Prof ya? Iya, akan ada kesempatan untuk itu ya. Nah, ini jalan tengah. Jalan tengah. Ada ulama yang mengatakan tidak usah membaca Fatihah. Karena Fatihah itu sudah ditanggung imam. Sudah cukup ya. Ya, tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak bisa. Fatihah itu satu-satunya bacaan Quran yang wajib. Maka Anda tetap baca Fatihah. Dia berpedoman pada hadis tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi kita dapat solusi kan di situ. Satu, kita dapat pahala mendengarkan Fatihahnya imam. Yang kedua, kita baca sendiri. Persoalannya, bagaimana kalau pada waktu sampai iyyaka na'budu lalu imam rukuk? Ya, belum tuntas ya Prof ya? Belum tuntas, maka itu langsung aja rukuk. Sebab sebagian dari ayat Fatihah sudah kita baca, sudah mencukupi. Karena waktu itu kita harus mentaati imam. Ya begitu saja ya. Nah, sekarang persoalan yang kedua, bagaimana kalau kita itu imam lagi membaca ayat yang panjang? Ini satu sisi bagi orang yang mengerti isinya, sangat indah, bagus, nyaman, isinya bagus, menggetarkan. Tapi bagi yang tidak mengerti gimana? Kan menderita. Ya, iya. Akhirnya pikirannya melayang. Dia kemudian ngelirik jam tangannya, ya kan? Gitu. Nah, solusinya gimana? Ketika Anda itu mendengarkan bacaan imam dan Anda tidak tahu artinya, untuk supaya Anda tidak pikirannya melayang-melayang, ya sudah pada saat itu berharap, ya Allah, rahmatilah hidup saya, rahmatilah, ampunilah dosa saya, gitu, tidak apa-apa toh. Itu supaya menghilang ini. Memang yang terbaik ya tahu artinya, tapi siapa ya? Tapi Quran tidak mudah dipaham kalau tidak secara kesungguhan. Saya seusia begini saja itu kalau ada orang baca Quran ya paling banter ya 50% lah saya paham. Masya Allah. 50% ya? 50%. Ada juga sih ayat-ayat yang memang mudah dipahami itu. Ini bisa 75%, bisa 100%, tapi banyak juga yang ayat surat-surat yang itu bahasanya susah sekali. Bahasanya susah sekali. Jadi begitu untuk bagaimana tata cara menjadi makmum. Masya Allah. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya Prof, kita terima telepon ya Prof ya. Ya, silakan. Ada dari Bu Indah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bu Indah. Masih dipertemukan, diperdengarkan banyak Prof Ali. Semoga senantiasa dikaruniakan Allah sehat walafiat ya Prof. Amin. Mas Isa. Amin ya Allah. Amin. Prof, tadi mulai dari awal itu pembicaranya itu kok saya banget Prof. Iya Bu, ya Allah menakdirkan Bu ya. Semenjak ditinggal anak saya itu kadang satu don Prof, saya seperti gelap yang saya rasakan itu ya. Terus, tapi kadang saya timbul lagi semangat ketika saya melihat cucu saya yang yatim itu. Terus saya sampai sekarang itu bergejolak gitu Prof. Kadang saya melihat cucu itu saya semangat bekerja untuk cucu saya, untuk membantu menantu saya. Tetapi kadang kalau saya rindu anak saya itu sakit. Saya bekerja bertahun-tahun. Semua itu ditinggalkan. Ternyata hidup itu ono gitu loh Prof. Gimana ya Prof cara mengatasi
Ya. Zona ini loh, Prof. Terima Iya. kasih ya, Prof ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya kira semua pendengar mendoakan Ibu nanti bahagia ya. Siapa tuh Bu yang seorang ibu lagi ya punya anak dikuliahkan ya, ganteng lagi ya toh, Masya Allah. dengan harapan nanti bisa menggendong dirinya masa tua gitu toh. Itu sekarang sudah diambil Allah. Ya Allah. Itu perlu dicatat Ibu bahwa Allah itu tidak pernah salah membuat keputusan itu. Ya dengan cara inilah Ibu kemudian semakin dekat kepada Allah. Masya Allah. Lalu dengan anak yang masih sangat-sangat soleh dan tidak pernah miras, belum terpengaruh teman-temannya, tidak ikut tawuran, selama hidupnya tidak ikut balap sepeda di jalan subuh-subuh jam 3 waktu orang tahajud. Kemudian dia masih azan, ini baik, orang ini baik. Ya. Kata Allah, ini walaupun baik, tidak mesti loh nanti 30 tahun yang akan tetap baik. Gitu? Iya. Kata Allah, supaya anak ini bisa menggendong ibunya ke surga, saya wafatkan hari ini saja. Masya Allah. Loh, gitu. Masa begini ini Allah salah? Ya toh? Masa begini Allah salah? Kan membahagiakan ibu. Jadi inilah kegelapan yang bisa mengantarkan ibu ke puncak harapan. Berkali-kali saya menjelaskan bahwa anak yang baik itu bukan anak yang mentransfer, ya, bukan yang mijeti orang tua, bukan membelikan martabak, terang bulan, pecel, rawon, campur, enggak. Yang membangunkan rumah, enggak. Anak yang baik itu satu saja. Anak yang besok ketika kita wafat, dialah yang menggendong kita ke surga. Lah anaknya ibu ini soleh betul. Saya tahu kok ini anaknya ibu ini soleh betul. Masa begini ini ibu laki masih susah, betul? Wong sudah diberikan kemuliaan seperti ini, anak masih baik dan seterusnya. Masa begini ibu susah? Kan harus bahagia. Cuma perlu proses ya, perlu proses. Masa begini ini Allah salah membuat keputusan. Bahkan ini ada loh, waktu Mas Ishak ya. Ini ada orang betul, ini betul ini orangnya sekarang sudah meninggal dunia. Dia tuh berharap ketika membaca hadis, siapa yang ditinggal wafat anaknya yang masih kecil, ya, gitu, yang masih kecil, maka besok anak itu tidak akan didorong masuk surga, tidak mau. Masya Allah. Dia hanya mau ketika orang tuanya sudah dimasukkan. Itu toh. Lalu dia minta, saya kok ingin ya seperti itu. Dia ngomong begitu. Iya betul itu. Sampai gitu ya. Iya. Dan akhirnya dituruti Allah. Ada satu sebagian anaknya meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya. Dia tidak ingin dia tidak ingin nanti di surga nggak ada yang nolong. Jadi ibu tetap semangat saja, ya. Tetap semangat saja. Ibu kalau susah ya langsung baca Quran. Tapi untuk itu ibu tolong sering membaca doa ini Bu ya. Doa di halaman buku doa halaman 5. Buku doa halaman 5 ya Pak. Poin ke-7. Poin ke-7 ya. Kekuatan untuk bersabar dan meninggal dalam Islam. Iya, itu ya. Bagi yang tidak punya buku silakan buka surat Al-A'raf ayat 126. Masya Allah. Bunyinya Rabbana afrigh alaina sobro wa tawaffana muslimin. Allah. Dan ibu tidak tahu kalau saya sering membaca ini. Saya sering baca ini. Sering baca setiap. Siapa tahu orang tidak punya cobaan tuh siapa? Cuma bedanya cobaannya berbeda-beda. Gitu? Anaknya masih hidup, tetapi anaknya kemudian terlibat narkoba sampai dia ditahan. Itu ditahan di sini. Kalau nanti kemudian ada oknum yang tidak baik, kalau nggak membayar nanti dipindah. Tahan sana. Ya toh?
luar biasa. Tangkap semua di situ. Di sana tawur, di penjara. Dipukul. Loh. Ini anaknya masih hidup, tapi cobaannya jenis berbeda, toh? Iya. Allah. Anaknya hidup sampai dinikahkan. Ternyata ketemu istrinya itu istri yang sering kali melempar handphone ke wajah anaknya. Coba menderita lagi, cobaan lagi. Iya toh Mas? Oke, Prof. Sabar, istrinya sabar, menantunya sabar. Tapi malesnya amit-amit. Bangun mesti jam 11 siang. Setelah itu kemudian cari makan. Kemudian itu suaminya nggak direken, cari makan sendiri, dia makan sendiri. Setelah itu tidur lagi. Cobaan lagi. Ayo menderita mana? Jadi jangan bermimpi lah hidup ini tanpa ujian tuh. Nah, saya sering membaca ini karena saya pun sama dengan semua orang. Diuji Allah, maka Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kesabaran di langit sampai langit ke-7 itu yang Kau berikan pada malaikat, semuanya itu kosongkan langit itu. Kesabarannya langsung tumplek-blekan di hati saya. Ya Allah. Coba. Tumplek-blekan di hati saya supaya saya ini menjadi orang tegar, yang sabar, wa tawaffana muslimin, dan nanti ketika wafat jadikan wafat kami wafat yang mulia. Loh, itu. Ibu baca ini, Ibu ya. Minta tolong kepada Allah. Jadi tidak bisa diatasi sendiri. Ya. Masya Allah. Ya. Oh, dulu ada loh Bu ini yang luar biasa ini. Punya anak 2. Dia ini miliarder. Triliuner lah menurut saya kalau sekarang itu. Itu seluruh perusahaannya sudah diatasnamakan 2 anak ini. Terutama yang laki-laki. Yang laki-laki. Dia minta umroh. Setelah umroh di Mekah itu pekerjaan anaknya itu apa? Anaknya itu enggak, kalau tawaf, kalau apa itu mesti, Pak saya gendong Pak. Saya gendong Pak. Udahlah kamu enggak kuat, saya suka Pak. Pulang itu naik sepeda motor, kecelakaan, meninggal dunia. Ya Allah. Ketika saya datang, saya ini cari mana ini yang bapaknya yang kehilangan anaknya, siapa, kan saya diundang untuk berdoa. Iya. Siapa ini? Itu Pak orangnya. Terus dia, loh bapak kelihatan tidak terlalu sedih. Masa dengan kesedihan begini, masa dengan musibah ini saya harus bersedih Pak? Wong kehendak Allah, ya sudah saya. Allah. Dan saya bangga, saya punya anak wafat dalam keadaan sangat santri. Loh. Masya Allah. Saya bilang sama dia, Bapak adalah guru saya. Saya memang ahli berbicara. Tapi untuk melakukan seperti Bapak, saya masih jauh. Saya harus belajar. Saya harus mencium tangan Bapak. Masya Allah. Kalau ngomong gini, itu ngomong gini gampang. Makanya berkali-kali saya katakan, jangan mengagumi orang lewat ceramahnya, lewat tutur katanya. Al-Quran sendiri mengatakan kok, wa minan nasi mayu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Jangan kagum, jangan heran, ada orang yang pandai berretorika. Ya. Nek ngomong tak. Pertanyaan gini jawab, sat dijawab. Ini jawab sat. Untuk apa kagum? Apa kamu yakin bisa melakukan? Iya. Paham toh? Prof. Itu Quran loh, surah Al-Baqarah. Jadi kalau mengagumi jangan lewat itunya. Paham? Ya. Silakan mengagumi, tapi jangan satu-satunya itu jalan. Ya, ada orang yang lurah di kampung saya itu nulis saja tidak bisa. Dulu itu. Tapi pekerjaannya top. Suruh ceramah, tidak mau, betul. Lebih baik suruh kerja 3 hari tidak tidur daripada suruh pegang mic itu. Tapi prestasinya, Masya Allah. paham toh? Iya Prof. Itu kalau suruh debat kalah dia. Jadi enggak beda antara wilayah yang bicara dengan wilayah praktis, itu beda.
Orang seminar coba lihat di hotel-hotel, Iya. di kampus-kampus itu. Kalau ceramah, teorinya, diap. Ketika diserai, tidak bisa. Bahkan ada yang justru korupsi juga. Masya Allah. Nah, makanya sekali jangan mengagumi saya lewat tutur kata saya. No, karena tidak mesti apa yang saya katakan itu bisa saya lakukan sepenuhnya. Masya Allah. Bergurulah kepada orang yang mungkin potongannya seperti itu, ya, tapi dia bisa menatap takdir Allah itu seperti itu. Masya Allah. Nah, gitu Bu ya, mohon maaf ini jawabannya agak panjang Bu ya. Jawabannya agak panjang. Seperti itu. Ada Ya. lagi silakan. Ya. Ada waktu 2 menit ini Prof. Ya. Mungkin 2 menit ditutup ya. dengan doa. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma sholli alihi ala sayyidina. wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Amin. wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Wahai Allah, kami terima kasih Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami untuk menjadi muslim yang baik. Amin. Ya Allah. Mohon jangan sampai petunjuk itu Engkau cabut dari kami ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, karuniakan kepada kami rahmat-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang maha memberi karunia. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kosongkan kesabaran seluruh di langit itu, langit 1 sampai ke 7. Berikan kepada hati kami semuanya, khususnya orang-orang yang sedang Kau berikan cobaan berat, supaya kami bisa sabar, ikhlas, ridho menerima apapun keputusan-Mu. Wa tawaffana muslimin, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim yang terbaik, husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.